Halo semuanya, kita jumpa lagi bersama channel Crypto Grave Dude. Pada konten kali ini, saya akan membicarakan satu koin yang menarik, pendatang baru, namun cukup prospektif, yaitu koin Kadena. Apa yang istimewa dari koin Kadena ini? Kadena adalah sebuah jaringan blockchain untuk publik tempat penyimpanan open source scaling tier 1 tercepat. Secara teoritis, Kadena dapat melakukan transaksi hingga 480.000 transaksi per detik. Karena kecepatannya ini, Kadena tidak memerlukan scaling layer 2 seperti blockchain smart contract yang lain. Kadena menghadirkan sebuah blockchain bagi semua orang di planet ini. Sebagai sebuah ekosistem, Kadena menyediakan keamanan layaknya Bitcoin, smart contract dengan kecepatan tinggi melebihi Solana, bahkan tanpa gas fee. Selain itu, Kadena telah memperbaiki bahasa paket kontrak secara fungsional dan scalable. Dengan platform Pact, kita tidak perlu memiliki pengalaman lama di coding blockchain dibanding bila kita menggunakan platform biasanya seperti Solidity. Kadena merupakan hybrid blockchain, yaitu gabungan antara proof of work, chain web, dan smart contract. Sebelum kita mulai pada pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengingatkan bahwa di konten ini akan ada kuis yang berhadiah giveaway. Jangan lupa untuk mengikutinya dengan menonton konten ini hingga usai dan menjawab pertanyaannya. Ada 3 masalah yang selalu ada di dalam blockchain seperti yang diutarakan oleh Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, adalah apa yang disebut blockchain trilemma, yaitu terkait keamanan, scalability, dan desentralisasi. 3 hal ini tidak akan bisa semuanya dimaksimalkan tanpa mengurangi yang lainnya. Yang aman pasti harus melalui banyak rintangan untuk validasi transaksi, berarti harus ada fee untuk para validator atau miner, dan transaksinya menjadi lambat, seperti Bitcoin dan Ethereum misalnya. Bila kita menginginkan kecepatan tinggi dan murah, pastinya desentralisasi yang dikorbankan. Pasti node-nya sedikit seperti yang terjadi pada Solana, Tron, Polka, dan lain-lain. Lalu bila mengorbankan desentralisasi, pasti dampaknya pada keamanan. Penyerang dengan lebih mudah melakukan serangan-serangan seperti 51% attack terhadap token-token DAO, serangan-serangan flash loan terhadap platform-platform DeFi yang melibatkan blockchain padat pengguna seperti Ethereum, Binance, dan Solana, lalu belum pula serangan inactive listing pada platform market NFT di Ethereum juga. Untuk memahami konsep hybrid chain, penting kita terlebih dahulu paham konsep proof of work sebagai core utamanya dulu. Bagi teman-teman yang belum paham tentang konsep proof of work, teman-teman bisa melihat pada konten saya yang saya berikan linknya pada pojok kanan atas layar Anda. Kadena dirintis oleh perintis industri blockchain Stuart Pope Joy, pencipta dan CEO Kadena, dan Will Martino, co-founder dan presiden Kadena. Keduanya adalah ex-pimpinan JP Morgan Nascent Blockchain Group. Mereka dulu juga adalah pemimpin teknis Steering Committee Cryptocurrency di Security Exchange Commission, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal Amerika. Kadena menggabungkan sistem validasi proof of work yang terkenal aman dengan fungsi smart contract. Smart contract adalah kontrak yang tereksekusi sendiri di antara dua pihak yang sebelumnya sudah menyepakati terlebih dahulu persyaratan dan kondisinya. Sebagian besar smart contract seperti pada Ethereum ada biaya gas dan pengguna tidak punya kontrol terhadap kontrak. Mereka ditempatkan dalam network dan dijalankan seperti yang telah ditentukan. Pada Kadena digunakan bahasa Pact yang memungkinkan pengguna menciptakan smart contract yang sederhana. Pengguna dapat menciptakan atau menjalankan kontrak di atas dApp, membuatnya lebih aman dari smart contract yang lain. Ini karena Pact menggunakan kata-kata bahasa manusia sehingga memudahkan orang yang lebih awam dalam coding cepat memahami dan mengoreksi bila ada kesalahan. Proof of work Kadena untuk mining menggunakan algoritma Blake 2S256 dan sekitar 30 detik untuk menghasilkan satu blok. Supply dibuat terbatas seperti pada Bitcoin sehingga ada juga algoritma halving dengan makin sedikitnya koin yang tersisa. Kecepatan pada Kadena ini adalah karena pada satu blok height yang di-mining, terdapat beberapa blok sekaligus yang bisa di-mining bersamaan oleh para minersnya, sehingga bila ada peretas beruntung bisa memasuki network, kemungkinan kecil dia bisa menguasai semua miner node sekaligus pada detik yang sama. Arsitektur geometris chain web pada Kadena memungkinkan diperbanyaknya jumlah blok pada tiap ketinggian, sehingga lebih banyak chain yang akan terlibat di dalamnya untuk bersama-sama menyelesaikan transaksi.
Pada awal mula Kadena dibuat, 10 chain dalam chain web mereka. Di tahun 2020 sudah 20 chain dapat dimasukkan ke sana. Dan target berikutnya dalam roadmap mereka adalah 50 chain. Dan dengan perbanyak chain, hash rate yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi yang lebih banyak akan tetap sama. Di white paper Kadena, kita bisa mempelajari arsitektur dari chain web mereka. Bagaimana cara melihat white paper dalam tiap crypto coin atau token, simak konten saya tentang itu pada link di kanan atas. Dan sayangnya, saat ini white paper Kadena seperti juga white paper pada koin atau token lain yang sudah terkenal, pasti telah dihapus. Kita masih bisa menengok isi URL yang telah dihapus tersebut dengan menggunakan Brave Browser. Caranya bagaimana? Install Brave Browser dan simak konten saya tentang itu. Sekarang mari kita belajar sedikit mengenai geometri arsitektur pada blockchain Kadena. Beginilah bentuk arsitektur chain web pada Kadena dengan 10 chain yang pada awalnya dibuat. Peterson graph di sini menggambarkan 10 chain, 3 block head dan 2 diameter. Di ilustrasi ini di gambar atas adalah tradisional blockchain, hanya satu rantai chain di mana header atau keadaan blok sebelumnya disambung dengan blok berikutnya. Ini berarti bahwa semua node di dalam tradisional blockchain harus menyimpan catatan-catatan lama sejak blockchain ini ada demi keamanan data. Dan amat berbahaya bila ada node dengan kekuatan hash besar diretas. Pada gambar bawah, itu adalah gambar dua rantai chain. Blok baru harus mendapat referensi dari dua header chain pada block head sebelumnya. Sedangkan ini adalah ilustrasi untuk diagram arsitektur chain web Merkle dengan 3 dan 10 chain. Bidang berwarna menunjukkan graph edge yang memerintahkan pencocokan informasi. Dan di sini terlihat bahwa setiap blok baru pada setiap block head harus mendapat referensi dari satu block head sebelumnya pada chain yang sama dan pada peer chain-nya. Inilah ilustrasi konfigurasi 20 chain dalam Kadena saat ini dengan layer 2 kuronya, yaitu private chain dalam Kadena, yang menambahkan throughput atau transaksi per second Kadena saat ini. Chain web didefinisikan sebagai kumpulan chain yang memproses transaksi dengan koin sama. Ini berarti bahwa ketika terjadi perpindahan koin dari satu chain ke chain yang lain atau peer chain, maka harus dipastikan koin di tempat asal harus hilang ketika koin dengan jumlah sama sudah dikonfirmasi dan muncul di peer chain yang lain. Bila terjadi hambatan pada miner di satu chain karena latensi atau hal teknis lain, maka agar supaya chain web tetap berjalan baik, maka hash rate-nya akan dipaksa ke header chain 1 atau chain terpanjang agar blok pada ketinggian tersebut bisa terselesaikan. Inilah ilustrasi Merkle cone yang terdiri dari beberapa chain web yang terdiri dari 20 chain, membentuk suatu bentuk variasi geometris yang kurang lebihnya akan seperti itu, dipengaruhi diameter graph dan latensi konfirmasi masing-masing chain tersebut. Beberapa Merkle cone akan membentuk Merkle mesh yang tidak gampang diretas dengan double spend attack, karena penyerang harus menguasai seluruh blok di beberapa block head sekaligus pada saat yang bersamaan. Adopsi dari teknologi Kuro Layer 2 pada chain web Kadena memungkinkan para developer dApps untuk membuat private chain dan dibuat sesuai kebutuhan mereka dalam konfigurasi validasi blok mereka sendiri, sehingga rumit tidaknya konfigurasi validasi bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing. Di dalam Kuro ini bisa dibuat NFT dan DeFi dalam ekosistem Kadena. Bahasa smart contract umumnya seperti Solidity, seperti pada Ethereum, itu disebut Turing Complete. Artinya, dia dapat menghitung algoritma komputer apapun selama ada waktu dan sumber daya. Sehingga hal ini membuat dia bisa dipakai untuk berbagai keperluan di dalam dunia smart contract seperti ICO, voting terbuka, tokenisasi aset, dan security, dan lain-lain. Pada Bitcoin, algoritmanya adalah Turing Incomplete, yang berarti bahwa fungsinya tidak bisa digunakan untuk smart contract, tetapi untuk melakukan pemeriksaan custody, apakah berhasil atau gagal dengan Bitcoin yang telah ada. Inilah alasan kenapa jumlah Bitcoin dibuat terbatas agar supaya jumlah maksimum yang beredar harus bisa dihitung ulang terus dan ditelusuri riwayat asalnya. Semua upaya untuk menciptakan Bitcoin palsu akan dengan gampang ditolak karena adanya stempel waktu pada tiap proses validasi transaksi. PEC memfasilitasi logika transaksional dengan penggabungan fungsi otorisasi, data manajemen, dan workflow, serta meminimkan kesalahan coding dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dibaca manusia
non-programmer. Berbeda dengan bahasa yang lebih rendah tingkatannya seperti bahasa bytecode pada Solidity, pada PEG menggunakan bahasa yang lebih tinggi yang bisa dibaca oleh manusia. PEG adalah bahasa Turing incomplete sehingga tidak bisa mengolah pengulangan dan proses loop tidak terbatas. Bila itu terjadi, maka otomatis proses akan berhenti untuk menghindari dampak yang lebih dalam. PEG sudah bisa dimodifikasi, diupdate versi lebih baru, begitu dia sudah berfungsi. Anda ada kesalahan, dia akan kembali ke default setting sebelumnya dan tetap berfungsi pada keadaan sebelumnya. PEG menggunakan Z3, suatu platform open source yang dikembangkan oleh Microsoft untuk melakukan cek matematika dan potensi kesalahan yang ada. Fitur ini memungkinkan developer menguji apakah kondisi saat ini bisa atau tidak menghasilkan smart contract dengan semua kalimat coding yang telah ditulis. Beginilah contoh smart contract dalam bahasa PEG. Sekarang mari kita pelajari tokenomics Kadena. Pertama kali di 2018 mereka melakukan penjualan koin, berhasil mengumpulkan total 15 juta US dollar dengan harga 1 US dollar per koin saat itu bagi pembeli non-accredited di seluruh dunia. Sedangkan pembeli accredited atau entitas high net worth atau institusi keuangan dan atau korporasi besar dapat membeli dengan harga diskon 50% di bawah perjanjian SAFT atau Simple Agreement for Future Tokens menurut Undang-Undang Amerika. Tapi setahun kemudian di-stop oleh regulator di saat mereka akan mengumpulkan dana lagi hingga 20 juta US dollar di akhir 2019. Jadi asumsi penjualan mereka sukses 100% saat itu, maka total sirkulasi Kadena di periode awal mereka adalah 35 juta KDA senilai 35 juta US dollar. Saat ini total sirkulasi koin Kadena adalah 171 juta KDA dan valuasi pasar mencapai 1,161 miliar US dollar saat ini. Berarti terjadi inflasi sebesar 488% dalam 2 tahun sejak awal 2020. Nilai koin tidak mengalami kenaikan, malah penurunan pada harga 0,68 US dollar pada tanggal 9 Maret 2022. Tetapi sempat mengalami titik tertingginya 24 US dollar per KDA di November 2021. Kadena adalah jenis koin yang terbatas. Maksimum supply adalah 1 miliar Kadena dan dijual di beberapa exchanger ternama seperti KuCoin, Gate.io, Bittrex, OKX, CoinEx, dan lain-lain. Bagaimana melihat data tokenomics? Anda bisa menonton konten saya tentang itu. Cara melihat data tokenomics koin di CoinMarketCap.com. Beberapa hal yang perlu dikhawatirkan tentang koin ini. SEC atau Badan Pengawas Pasar Modal Amerika tengah menyoroti Kadena ini karena mereka memperlakukan koin ini seperti layaknya produk sekuritas saham dengan penawaran ICO pada accredited investor di tahun 2018 sampai 2019 dan ini akan menentukan nasib koin ini di masa depan. Hal kedua adalah masih perlu pengujian kehandalan slogan mereka sebagai blockchain tercepat dan aman. Bertahun-tahun blockchain lain selalu masih harus berjuang mengatasi blockchain trilema. Benarkah platform mereka bisa handle transaksi sebanyak itu bila blockchain mereka sudah dijejali banyak pengguna? Dan kini tibalah saatnya kuis yang telah ditunggu-tunggu. Apakah 3 hal yang menjadi masalah dalam blockchain yang disebut blockchain trilema? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa sebutkan alamat address wallet Stellar Anda beserta nomor memonya, kirim ke email velasonium@gmail.com. Saya sediakan 2 Stellar atau XLM untuk masing-masing penjawab yang benar. Inilah akhir konten ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.